Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kita mau bahas soal masa depan bahan bakar yang suram ya. Jadi mungkin sudah pernah dengar bahwa ada kabar Pertamina akan menghapus Pertalite. Jadi di masa depan nggak ada lagi RON 90, minim 92. Alasannya macam-macam ya, demi lingkungan lah, demi apalah. Salah satu alasannya juga dari dunia sudah nggak ada yang produksi RON 90 lah. Kalau ya itu rasanya terlalu berlebihan ya. Kalau RON 90 rasanya masih ada aja negara yang produksi. Alasan lingkungan juga perlu dipertanyakan. Emang kalau RON-nya 92 jadi kayak apa sih bumi? Tetap aja yang jarang hujan itu daerah yang banyak organiknya. Kalau daerah kita pakai cemen itu ya hujan tuh, lebih sering hujan daripada daerah lain. Tapi kalau kayak sini ya adu kuat antara organite sama cemenite. Kalau ada stok banyak ya hujan tiap hari, kalau pas stoknya habis yo nggak hujan sama sekali. Begitu hujan, hujannya deras gak karu-karuan. Ya yang jelas kalau soal lingkungan emang ada faktor nilai plus apa sih kalau kita itu pakai bensin oktan 92. Kalau ngomong soal konsumsi bahan bakar ya nyatanya banyak, walau ada yang sebaliknya ya. Nyatanya banyak orang yang mengaku pakai Pertalite itu lebih irit. Banyak ya, nggak cuma 1-2. Di tempat penulis saja ada belasan lebih. Penulis sudah nggak pernah lagi sih pakai Pertamax karena ya dulu kacau ya. Pakai Pertamax tenaganya ngedrop, tambah boros juga kalau nggak salah. Tapi terakhir penulis pernah pakai Pertamax turbo, ya terbukti boros ya. Pertamax turbo malah bikin kendaraan makin boros lah. Yo percuma, mau lebih hijau bagaimana, lebih ramah lingkungan bagaimana. Yang memang saya ada kendaraan-kendaraan yang kalau pakai Pertamax turbo itu lebih irit, ada itu. Tapi rasanya kebanyakan kendaraan sekarang pakai Pertalite itu lebih irit dari Pertamax turbo ataupun Pertamax. Ya tentu kita ngomong jenis motor dan daerah ya, karena beda SPBU bensin bisa beda, sama-sama Pertamax itu bisa beda, sama-sama Pertalite itu bisa beda, rasanya beda, efeknya beda, konsumsi bahan bakar beda. Balik lagi lah, jadi faktor lingkungan itu gak ono alasan. Faktor apa jenenge kelangkaan bahan juga mestinya gak ono alasan. Dan ya ini juga menunjukkan bahwa Pertamina itu nggak mampu untuk produksi bensin sendiri. Nah kalau nggak mampu untuk produksi bensin sendiri, kenapa gitu loh kok yang dari luar kok dipersulit? Contoh lah, kalau kita lihat website Shell itu ada bensin yang tipenya regular. Regular itu adalah oktan 90. Kan aneh ya, yang ada di daerah sekitar sini ono Shell super, namanya super. Itu artinya bukan regular, oktan 92. Lah kenapa kok misalnya Pertamina bisa jualan bensin oktan 90 yang Shell nggak boleh? Apa alasannya? Juga mungkin pernah dengar juga cerita bensin Vivo. Kenapa kok bensin Vivo jadi nggak boleh jualan di Indonesia? Apa alasan Pertamina gitu loh. Dan
setelah Vivo nggak boleh jualan oktan 90, kenapa juga oktan 90 nya Pertamina mau dilangkah? Ya sayangnya ya, Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 sekarang sudah direvisi. Kalau sebelumnya ada tulisan bumi, alam, dan seluruh kekayaan alam itu adalah untuk kemakmuran masyarakat Indonesia, sekarang sudah nggak ada istilah memakmurkan rakyat itu. Yang ada itu cuma dikelola oleh negara. Yang parah itu adalah nggak cuma sekedar dihilangkan ya. Jadi sebenarnya ya, kalau ya ngomong dipaksa gitu ya, penulis ya masih nerimo lah kalau bensin yang diberikan itu kualitasnya oke. Tapi sudah lebih mahal, kualitas nggak oke. Itu yang paling jengkelin gitu loh. Jadi penulis sekarang pakai Pertalite, alasan utama itu adalah karena Pertalite itu bensin paling enak untuk motor penulis ini. Pakai Pertamax nggak enak, pakai Pertamax Turbo nggak enak. Kan ironi ya, harga lebih mahal tapi nggak enak. Pakai Pertamax terakhir itu malah ada berebet-berebetnya, kacau. Pertamax Green juga sudah nyoba, ada berebetnya, kacau. Pertamax Green itu yang oktan 95 ya, dan merupakan bensin yang bakalan dijual menggantikan Pertamax, dan Pertalite-nya juga nanti akan jadi campuran etanol juga. Nah, Pertamax-nya sekarang aja buruk loh ya. Terus ya di masa depan mau dipakai etanol lagi, padahal penulis nyoba bensin etanol, belas nggak enak. Jadi yang sumber masalahnya adalah karena motor penulis ini oktannya sudah cukup. Ya entah karena pakai bro kapasitor, entah karena pakai silek. Oktan bensin untuk motor penulis itu sudah cukup pakai premium. Jadi pakai premium no problem. Tapi premium sudah punah ya, walau di atas kertas Pertamina masih mengklaim masih menjual premium, tapi penulis sama sekali tidak pernah menemukan SPBU yang jual semenjak kapan? November 2022 atau 2021 lupa. Penulis lupa. Tapi premium wis punah. Jadi ceritanya soal Pertamax Pertalite yang pengalaman menulis. Pertama harga naik gila-gilaan, terus turun, terus naik lagi. Penulis terpaksa pakai Pertalite. Di saat itu penulis merasakan bahwa wah kacau nih ya, Pertalite tenaganya bikin Pertalite bikin tenaga motor turun. Jadi saat pakai Pertamax itu bisa 18 detik, pakai Pertalite 20 detikan, kelihatan mata lah. Mendadak akselerasi gak enak, kelihatan 0-100 jadi turun. Karena kan ya penulis waktu uji oli selalu melakukan uji 0-100 ya untuk tahu, dan kelihatan ya semua oli jadi hasilnya buruk, jadi 20 detikan semua. Penulis ya nyari murahnya. Di saat itu Pertamax 15.000 ya, 14.500. Pertalite piro? Boh lali, 12.000 11.500. Boh lali lah. Kemudian harga turun sampai 12.500 lagi. Penulis pun pakai Pertamax. Penulis nggak lihat konsumsi bahan bakar, tapi rasanya saat itu pakai Pertamax bisa irit, bisa minim 60 km per liter, minim ya. Kalau ngomong ideal kecepatan sekitar 60, jalan 5 km, AVG nya di reset itu bisa dapat 60 km per liter pakai Pertamax.
Tapi kemudian mendadak Pertamax kualitasnya jadi turun drastis. Akselerasi nggak enak, sangat nggak enak, jadi ada berebetnya. Ya wes lah, penulis pakai Pertalite. Wes semenjak itu pakai Pertalite terus. Yang entah kenapa kemudian mendadak Pertalite jadi enak ya, penulis lupa kapan tepatnya. Mendadak Pertalite jadi enak, jadi 18 detikan. Nah setelah Pertalite jadi enak ini, penulis pun nyoba Pertamax Turbo. Ternyata Pertamax Turbo payah ya, tarikannya sama sekali nggak enak. Ini tentu kalau untuk motor beda, hasilnya beda ya. Sama-sama NMAX 2018 yang tahun pembuatan sama dengan penulis, bisa aja beda hasilnya. Karena ya penulis ada minim pro kapasitor jelas meningkatkan oktan dan meningkatkan kemampuan bensinnya. Nah, paling tidak bagi penulis lah ya, sekarang bensin yang terbaik itu adalah Pertalite. Nggak cuma dari sisi harga, tapi juga performa juga tentunya konsumsi bahan bakar juga. Bagi penulis, bensin yang paling ramah lingkungan itu ya sekarang Pertalite. Memang ada kelemahan Pertalite, yaitu kalau lama pakainya ruang bakar jadi kotor, tenaga ngedrop. Tapi ya pakai Pertamax Turbo sama saja, tenaga ngedrop juga. Ya penulis sih sudah ada solusinya. Kalau tenaga ngedrop gitu, penulis tinggal tambahkan minyak samin cap onta, kasih dosisnya kira-kira 1 ml per liter lah. Pakai dosis gitu wes enak, langsung tenaga jadi normal, jadi nambah lagi karena ya memang ruang bakar kotor. Nah nanti repotnya bensin Pertalite ini hilang. Padahal sekarang opsi alternatifnya Pertamax itu turun kemampuannya. Pertamax Turbo itu juga nggak cocok, jelas nggak enak untuk motor penulis. Kan ya apa ya, harga lebih mahal tapi nggak enak. Opsi lain adalah pakai bensin swasta. Tapi kok ya ada kabar nyesek gitu ya, Shell mau hilang dari Indonesia. Katanya kalau kilang minyaknya dijual, maka SPBU Shell akan hilang dari Indonesia. Loh, ya apa sih? Harusnya kan lembaga pemerintah, Pertamina, itu kan monopoli ya, monopoli bahan bakar. Ya harapannya dengan monopoli itu bisa memberikan bahan bakar yang terjangkau untuk masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Pertamina itu merugi terus ya. Katanya harus subsidi. Untuk soal harga, Pertamina itu memberikan yang istilahnya terlalu mahal untuk kualitasnya. Karena jelas dibanding bensin BP, dibanding dengan sel super, secara kemampuan buruk ya, terutama dari pembersihannya. Mungkin ada yang ngomong pakai Pertamax lebih oke, tapi coba ada Pertamax terusan gitu ya, pasti akan drop. Baru setelah dicampuri sel super atau pakai full sel super, jadi enak lagi. Apalagi kalau dibanding bensin BP, AKR. Juga ada Vivo kan ya, Vivo bisa jual bensin lebih murah. Nah akhirnya apa, ketika Vivo jual bensin lebih murah, disuruh berhenti jualan, suruh jual lebih mahal. Apa-apaan itu, katanya demi kemakmuran rakyat. Kalau demi kemakmuran rakyat ya nggak perlulah sampai ada pemaksaan RON 90 dihilangkan. Apa alasannya? Sekarang sudah dimulai dibatasi juga, harus kendaraan sekian cc nggak boleh
harus dicatat macam-macam. Apa maksudnya pemerintah itu? Di daerah juga yang namanya Pertalite sudah sering habis, sering nggak ada. Nanti kalau memang ya tahun depan Shell itu hilang dari Indonesia, bensin itu oktan 95 harus pakai etanol, penulis nggak berani ya. Apalagi ketika motor penulis sudah pernah harus ganti pompa karena karat. Dan ya penulis lihat di dasar tangki itu ada karat. Nah kalau dibiarkan ya penulis pakai bensin etanol, ya karat pasti makin parah ya. Jadi motor penulis itu bukan motor yang aman untuk pakai bensin beretanol, karena sudah ono karate. Nah pemakai motor Honda yang produksi sesudah 2020, penulis rekomendasikan juga untuk jangan pakai bensin beretanol, karena resiko karatnya akan makin parah. Lawang pakai bensin normal aja sudah karatan, apalagi pakai bensin beretanol. Nggak ada hubungannya dengan Pertamax, karena penulis itu mengalami karat ya pakai Pertalite. Seandainya pakai Pertamax pun ya sama saja, Pertamax turbo ya sama saja. Terus nanti harus pakai bensin beretanol, waduh wis. Ya mungkin nanti penulis ya akan langganan ya dengan bensin BP atau AKR 92. Ya moga-moga nggak berubah sifat. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.